Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, untuk materi pembelajaran produksi olahan diversifikasi hasil perikanan hari ini, kita akan belajar tentang pengolahan bakso ikan. Oke, apa sih yang kalian ketahui tentang bakso? Ya, betul. Bentuknya bulat. Tapi kalau bakso sekarang itu sudah tidak bulat lagi ya. Ada yang bentuknya kerucut, ada yang bentuknya kotak, dan lain-lain. Oke, berkuah. Betul. Berasal dari daging. Ya, kalau nggak ada dagingnya namanya cilok. Yang kedua, yang selanjutnya adalah disajikan panas-panas dan teksturnya kenyal. Oke, next. Bakso. Apa sih bakso itu? Bakso adalah hasil olahan dari daging, bisa daging sapi, ayam, maupun ikan. Mutu bahan baku sangat mempengaruhi tingkat kekenyalan bakso yang dihasilkan. Jadi, untuk membuat bakso, kita harus menggunakan bahan baku yang bermutu baik. Misalkan ikannya harus segar, tepungnya masih baru, seperti itu ya. Next, karakteristik bahan baku atau bahan dasar pembuatan bakso ikan. Jenis ikan yang bagus untuk bakso adalah ikan yang tidak memiliki duri menyebar dan bagian durinya bisa dikeluarkan dengan mudah. Jadi durinya itu sedikit. Kemudian beberapa jenis ikan yang cocok untuk membuat bakso adalah ikan tenggiri, ikan kakap, ikan kerapu, dan ikan tuna. Ikan-ikan berikut adalah ikan-ikan berdaging putih. Jadi jangan gunakan ikan yang memiliki daging merah yang dominan seperti tongkol. Itu karena akan merusak warna dari bakso ikan itu. Next, daging yang digunakan bisa berupa filet ikan segar atau filet ikan beku dan surimi. Ketika membuat adonan bakso ikan, pastikan tidak ada duri atau sisik yang ikut dalam adonan. Next, selain ikan atau finfish atau ikan sejati ya, bakso juga bisa dibuat dari udang, kepiting, cumi, dan sebagainya. Bahan pendukung. Karakteristik bahan pendukung. Di sini kita menggunakan 3 kelompok bahan pendukung. Yang pertama ada tepung tapioka. Yang kedua ada bumbu berupa bawang merah goreng, bawang putih, merica, gula, dan garam. Selanjutnya es batu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tepung tapioka. Tepung tapioka adalah pati yang diperoleh dari hasil ekstraksi ketela pohon yang telah mengalami pencucian secara sempurna, pengeringan, dan penggilingan. Tepung tapioka ditambahkan dalam formulasi bakso dimaksudkan sebagai bahan pengisi. Bahan pengisi adalah material bukan daging yang ditambahkan pada sistem emulsi, dalam hal ini bakso, yang dapat mengikat sejumlah air. Selain itu, penggunaan bahan pengisi juga bertujuan untuk memperbaiki stabilitas emulsi, mengurangi penyusutan selama pemasakan, memperbaiki irisan produk, dan mengurangi biaya produksi. Coba bayangkan jika kalian membuat bakso yang isinya itu adalah daging ikan semua, tentu akan biaya produksinya semakin meningkat karena jumlah bakso yang dihasilkan itu semakin sedikit, kayak gitu. Kemudian jika nggak ada tepungnya, bisa ambiar setelah dimasukkan ke dalam air. Yang kedua adalah bumbu-bumbu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bumbu yang digunakan adalah bawang putih, merica, garam, bawang merah goreng. Kemudian bisa ditambahkan juga penyedap. Penambahan bumbu bertujuan untuk memberikan cita rasa sehingga produk bakso yang dihasilkan menjadi gurih dan lezat. Selain itu, khusus untuk penambahan garam juga berfungsi sebagai pelarut protein dalam daging ikan. Larutnya protein daging ikan ini akan meningkatkan efektivitas emulsifier dalam membentuk emulsi. Es batu. Es batu ditambahkan ke dalam formulasi bakso dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan suhu selama emulsifikasi. Jadi selama emulsifikasi ini, kalau kita menggunakan mesin, itu selama proses putarannya itu akan menghasilkan panas.
Begitu juga kalau kita menggunakan tangan, karena tangan kita itu adalah mengandung panas, jadi daging kita itu akan mudah untuk naik suhunya. Diketahui bahwa kenaikan suhu melebihi 16 derajat Celcius akan mengurangi aktivitas protein daging dalam perannya sebagai emulsifier. Emulsifier yang tidak berfungsi dengan optimal akan menyebabkan sistem emulsi yang terbentuk tidak akan optimal. Selain untuk tujuan tersebut, es batu dapat melarutkan protein dalam daging, khususnya jenis protein larut air. Oke. Next, kita akan belajar tentang peralatan dalam pengolahan bakso ikan. Yang pertama apa ini? Timbangan, betul. Yang kedua ada meat grinder. Yang ketiga ada food processor. Selanjutnya pencetak bakso. Next ada panci. Kemudian kompor. Dan tentu saja ada vacuum sealer. Di antara semua ini ada yang tidak saya sebutkan, yang paling penting adalah pisau. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah timbangan. Timbangan adalah alat untuk mengukur berat, biasanya dalam satuan gram atau kilogram. Pemilihan timbangan harus diperhatikan karena timbangan yang tidak tepat akan menyebabkan kehilangan bahan dan juga menghasilkan produk yang tidak seragam. Sebelum digunakan, timbangan harus diperiksa dahulu apakah sudah dalam keadaan bersih dan sudah siap untuk digunakan. Ya, jadi ada banyak tipe timbangan. Di sini saya akan jelaskan dua jenis timbangan, yaitu ada timbangan analog dan timbangan digital. Nah, untuk timbangan analog ini biasanya digunakan untuk menimbang bahan dalam jumlah yang banyak, misalkan daging ikannya, tepungnya, kayak gitu. Nah, kalau timbangan digital ini digunakan untuk menimbang bahan dalam jumlah sedikit, misalkan bumbu-bumbunya itu merica, garam, gula gitu. Jadi ini satuannya gram. Biasanya di sini satuannya lebih kecil karena dalam bentuk gram. Kalau untuk yang ini satuannya adalah kilo. Nah, ini kapasitasnya sampai dengan 20 kilo. Oke, next, meat grinder atau chopper. Ini berfungsi untuk menggiling bahan sebelum dihaluskan dengan food processor. Nah, di chopper. Nah, ini ada gambar chopper. Ini adalah bisa menggunakan listrik, chopper yang menggunakan listrik. Kalau yang ini adalah menggunakan tenaga manusia, jadi manual. Selanjutnya adalah food processor atau silent cutter. Dua alat ini fungsinya sama, akan tetapi digunakan untuk bahan yang berbeda. Kalau food processor digunakan untuk bahan yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan silent cutter digunakan untuk bahan yang jumlahnya lebih banyak. Di atas 1 kilo itu menggunakan silent cutter, di bawah 1 kilo itu biasanya menggunakan food processor. Nah, ini adalah contoh gambar food processor, sedangkan yang di bawah ini adalah gambar silent cutter. Nah, selanjutnya adalah pencetak bakso. Alat ini digunakan untuk mencetak bakso dalam bentuk bulat-bulat, ya. Bisa digunakan menggunakan mesin cetaknya, bisa juga menggunakan manual. Next, panci atau wajan. Nah, bakso biasanya dimasak dengan cara direbus, berarti menggunakan panci. Oke. Selanjutnya ada kompor. Kompor adalah media penghantar panas melalui nyala apinya. Jadi yang untuk memanaskan air. Itu. Jenis kompor ada banyak, akan tetapi pilihlah kompor yang memiliki nyala api yang seragam dan berwarna biru. Seperti ini. Untuk memasak biasa kita bisa menggunakan kompor yang seperti ini. Tapi jika ingin memasak dalam jumlah yang banyak, kita gunakan kompor yang ini. Jadi apinya lebih besar. Yang kedua, vacuum sealer adalah alat yang digunakan untuk mengemas vakum atau mengemas tanpa udara. Tujuannya adalah untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme sehingga dapat memperpanjang daya simpan bakso ikan. Contohnya ini.
Selanjutnya adalah proses pembuatan bakso ikan. Ini ada penerimaan bahan baku, penerimaan bahan kemasan dan label, penerimaan bahan lainnya, ini bahan pendukung seperti tepung, bumbu, dan sebagainya. Jadi untuk bahan baku itu dibedakan menjadi ikan utuh segar, utuh beku, dan lumatan daging ikan atau surimi. Jika utuh segar itu langsung dilakukan penyiangan, tapi untuk produk ikan yang utuh beku dilelehkan, kemudian dilakukan penyiangan. Setelah itu dicuci, pemisahan daging dari tulang, duri, dan kulit atau filleting, pelumatan, pencampuran. Pelumatan itu tadi menggunakan alat yang disebut dengan, ya betul, meat grinder. Kalau pencampuran menggunakan alat yang disebut dengan food processor atau silent cutter. Pembentukan, pemasakan, pendinginan, sortasi. Sortasi itu pemilihan ya, jadi dipilih berdasarkan ukuran dan bentuknya yang seragam. Pengemasan dan penimbangan, pembekuan, kemudian penyimpanan beku. Nah, kemasan ini tadi digunakan di tahap pengemasan dan penimbangan. Jadi di sini tadi kita akan mengemas menggunakan bahan kemasan dan ditempel label. Untuk materi proses pengolahan bakso ikan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu juga dengan materi kemasan dan label. Sekian, terima kasih.